tempat-tempat yang kosong di depan kita isi, dan semua hal yang sekiranya mengganggu ketawajuhan kita di dalam bayan kita tinggalkan terlebih dahulu. Dan kita tambahi mujahadah kita dengan berusaha sekuat tenaga kita buka telinga kita, mata kita, pikiran kita, hati kita. Silakan tempat-tempat yang masih kosong kita isi dan semua siap tawajuh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa 'azamatuhu wa sultanu lillah wa izzatuhu wa qudratulillah. Asbahna ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu alazim. Para kiai, para ulama, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hajat terbesar dalam kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti adalah hajat hati kita kepada nur hidayah. Dan inilah hajat semua manusia, pejabat, rakyat, kaya, miskin, laki-laki, wanita, tua, muda, desa, kota, berpendidikan, orang awam, dimanapun dia berada. Sebenarnya setiap kita berhajat dengan
hidayah. Karena hari mulia, hidayah adalah kesempurnaan kenikmatan. Seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini menjadi tidak ada nilainya bila tidak dibersamai, tidak disertai di dalamnya dengan hidayah, tidak disertai di dalamnya dengan la ilaha illallah. Mata ini kenikmatan, tapi kalau mata ini kenikmatan dan mata itu menempel dalam diri seseorang yang tidak ada hidayah di dalam hatinya, matanya ini ya sakar dewi. Apa sakar dewi? Semaunya sendiri. Mungkin akan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, atau mungkin mata itu akan digunakan untuk memandang orang dengan pandangan merendahkan, melihat orang dengan pandangan menghinakan, atau mungkin matanya itu digunakan untuk tajasus, mencari-cari keburukan orang. Setiap digunakan matanya selalu digunakan melihat sisi buruknya manusia, sehingga melihat semua itu buruk semuanya, sementara dia dirinya itu orang paling hebat. Itu kalau tidak ada hidayah. Atau mungkin juga kalau mata itu tidak menempel, kalau mata itu menempel di hati yang tidak ada hidayah dalam hatinya, maka matanya akan digunakan untuk memandang dunia dengan pandangan ketamakan dan kerakusan. Mau menelan dunia, dia seakan-akan mau hidup selama-lamanya. Ini karena mata yang tidak berada di dalam bimbingan hidayah, tidak berada dalam bimbingan la ilaha illallah. Akhirnya karena mata itu merupakan pintu sumber informasi yang masuk dalam pikiran dan hati, maka akhirnya dia akan membuat keputusan-keputusan yang salah ketika mata tidak ada hidayah. Dan itu akan menjadi sebab kecelakaan dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Itu baru mata, belum mulutnya, belum otaknya, belum tangannya, kaki, perut, kemaluan, dan sebagainya. Maka apa yang terjadi bila tidak ada hidayah dalam hati? Kerusakan akan terjadi. Kerusakan dan malapetaka. Bila tidak ada hidayah di dalam hati. Sebaliknya hari mulia, bila hidayah itu ada pancaran nur hidayah, maka akan digunakan dalam kebaikan-kebaikan, membaca ayat-ayatnya Allah yang terbentang di seluruh alam semesta, sehingga akhirnya apa yang ada di seluruh alam semesta ini akhirnya menjadi tangga untuk mendekatkan dia kepada Allah. Karena apa? Setiap dia buka mata, dia akan melihat keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah dalam seluruh alam semesta. Karena apa yang di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di atas kita, di bawah kita, bahkan di dalam diri kita, di situ tersimpan ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda akan keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menggunakan matanya untuk melihat, dan satu kesimpulan yang dia dapat, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah dan zat yang
Siapa yang kuasa yang mulia? Allah. Dialah yang menciptakan langit dengan kodratnya. Berapa ribu kilometer langit terbentang di atas kepala kita. Tidak ada penyangganya, tidak ada. Nggak ambruk tapi langit. Berapa miliar bintang-bintang yang ada di angkasa bergantungan dan tidak ada gantungan. Berjalan dengan keteraturan, keindahan. Di malam yang cerah kita akan melihat bintang-bintang berhamburan di angkasa seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Kita melihat indahnya ombak dan gelombang gunung yang menjulang, segarnya angin yang bertiup sepoi-sepoi basah. Semua tanda-tanda keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha segala-galanya. Siapakah itu hari mulia? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi otak kepada manusia untuk berpikir, untuk digunakan berpikir dan kemudian menemukan keagungan Allah, kebesaran Allah. Seluruh alam semesta. Tapi ternyata banyak otak-otak yang tidak membawa manusia kepada keselamatan. Begitu banyak otak manusia yang kemudian menjerumuskannya di dalam kesesatan, di dalam kegelapan. Apakah Namrud tidak punya otak? Punya otak dia. Bahkan sebagian sejarah menulis begitu cerdasnya itu Namrud, sehingga penemu perhitungan kalender setahun 12 bulan, sebulan 30 hari dan sebagainya itu temukan, wallahu alam, katanya Namrud yang menemukannya, atau di zamannya Namrud di Babilonia. Tapi otak dia tidak membawa dia kepada kebaikan. Kecerdasan, kehebatan dia justru kemudian menyesatkan dia dan kemudian menganggap dirinya itu Tuhan. Dia ahli dalam perhitungan perbintangan sampai dia mengetahui apa yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga akhirnya dia mengatakan, kalau begitu kita nggak perlu Tuhan lagi, karena kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau sudah begitu, nggak perlu Tuhan, sudah jadi Tuhan saja. La ilaha illallah. Demikian juga Qarun, bukan orang bodoh dia. Dia ahli kimia, bisa membuat campuran-campuran kimia sehingga logam-logam berubah menjadi emas, sehingga dia menjadi orang yang paling kaya raya karena kehebatan otaknya. Tapi apa yang terjadi? Kepandaian otaknya dia telah menutupi dia untuk memandang Zat yang telah menciptakan segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian dia mengatakan, inna ma'utitu ala ilmin indi. Ini semua karena kepandaianku, katanya. Allah Zat yang Maha Kasih dan Sayang tidak membiarkan manusia berada dalam kebingungan dan kesesatan. Maka Allah telah mengirim para nabi-nabinya, diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia ke atas jalan yang benar,
dibimbing, dituntun, diarahkan untuk kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh telah datang dan dakwah 950 tahun. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah SWT datang dengan membawa mukjizat-mukjizat untuk meneguhkan kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sehingga solehnya Nabi Hud, unta Nabi Hud alaihissalam telah keluar daripada gunung batu telah keluar unta, dan unta itu hamil lagi. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya dilempar menjadi ular yang besar. Ada dua tongkat dalam Al-Quran kata ulama. Satu tongkat yang tinggi, tongkatnya Nabi Musa namanya Aso. Wa matilka bi yaminika ya Musa, ya Aso, tinggi setinggi orang. Ada tongkat yang pendek ya. Tongkat pendek itu alim ulama mengatakan itu ada tongkatnya Nabi Sulaiman bin Sa'adah. Itu di surat Saba itu. Jadi katanya tongkatnya pendek gak panjang tongkatnya Nabi Sulaiman itu. Karena ada sebagian yang bertanya-tanya takon-takon itu membawa pendung kecil ini apa ini? Ini tongkat pendek sama alat terapi pijat kaki. La ilaha illallah. Kalau Rasulullah punya tongkat pendek namanya al-anazah. Pendek biasanya untuk sutra batas sholat. Tongkatnya Nabi Musa dilempar menjadi ular yang besar. Kalau tangannya diletakkan di ketiak kemudian keluar cahaya. Nabi Musa alaihissalam. Ini mukjizat-mukjizat didatangkan oleh Allah untuk meneguhkan kebenaran kenabian para nabi dan para rasul. Tongkat dipukulkan di lautan terbelah. Bukan kekuatan tongkat atau kekuatan tangannya Musa alaihissalam, tapi semua itulah kekuatan daripada Dia yang telah mengutus Musa alaihissalam. Siapa yang mulia? Allah. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lepra, menyembuhkan orang yang buta. Nabi Isa alaihissalam. Bukan kekuatan Isa alaihissalam, tapi kekuatan yang mengutus daripada Isa alaihissalam. Siapakah dia? Allah. Karena ini sebagian orang tertipu, karena dia bisa menghidupkan, menyembuhkan dan sebagainya. Maka sebagian orang Nasrani mengira Isa adalah Tuhan atau anaknya Tuhan. La ilaha illallah. Makhluk tidak ada kuasa. Makhluk itu ciptakan. Dia ini diciptakan. Dia ini dihidupkan. Itu makhluk. Makhluk itu la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Tidak bisa menciptakan segala sesuatu, bahkan dirinya diciptakan. Itulah makhluk. Telur itu bukan makhluknya ayam, bukan ayam yang menciptakan telur, bukan dari itu. Siapa yang menciptakan telur? Allah. Bayi itu bukan makhluknya ibu. Bayi itu makhluknya Allah. Ibu tidak ada kuasa, ayah tidak ada kuasa untuk menciptakan bayi yang ada di kandungan istrinya. Dia keluar, Allah yang mengeluarkannya. Inginnya anak perempuan, keluar laki-laki. Ingin perempuan, keluar laki-laki.
Maka tanya dia istri sama suaminya, "Bang, ini kita sudah 8 perempuan semua, bagaimana ini?" Coba lagi lah. Keluar 9, ya. Atau dia ingin anak perempuan, ingin anak laki keluar perempuan, ingin perempuan keluar laki-laki. Karena memang anak itu bukan makhluk ibu dan ayah. Kalau memang ada tempat di Indonesia atau di mana bisa produksi sesuai dengan pesanan, maka kita mau pesan anak keluaran 2025. Hidungnya hidung Yaman, pipinya pipi Palestina, matanya India, bibirnya Sunda. Apa fadilah bibir Sunda? Ternyata keluar tidak sesuai dengan pesanan. Hidungnya Jawa, pipinya Papua, rambutnya Afrika. Karena memang bayi ini bukan makhluknya ayah, bukan makhluknya ibu. Bayi itu Allah yang menciptakan. Siapa yang mulia? Allah. Ibu dan ayah tidak ada kuasa, Allah yang kuasa. Burung terbang itu Allah yang menerbangkan, bukan sayap yang menerbangkan burung, Allah yang menerbangkan. Allah kuasa menerbangkan bulan dan bintang tanpa ada sayap. Jadi bukan terbang karena ada sayap, terbang karena diterbangkan oleh Allah SWT. Duduk karena didudukkan oleh Allah, hidup karena dihidupkan oleh Allah. Ngantuk? Maunya tidak ngantuk maunya, tapi tidak tahu begitu duduk begitu. Kemudian jadi ngantuk nggak tahu. Allah yang kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Dialah Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Alimul ghaibi wa syahadah, mengetahui yang nampak, yang tidak tampak. Dialah Raja daripada segala raja, yang Maha Suci, Maha Sempurna, melihat dengan tidak berhajat kepada mata. Melihat tidak berhajat kepada mata, tidak berhajat dengan urat-urat, tidak berhajat dengan cahaya. Itulah Allah Subhanahu. Melihat dengan zatnya, mendengar dengan zatnya, melihat tidak berhajat dengan telinga, tidak berhajat dengan urat-urat, tidak berhajat dengan udara sebagai ini sebagai media gelombang suara. Di ruang hampa orang tidak bisa mendengar. Allah tidak berhajat dengan udara. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di masa kanak-kanak bersama dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya kamu semua berada dalam kesesatan kecuali yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Karena itu minta hidayah kepada Allah. Kamu semua berada di dalam keadaan telanjang kecuali yang diberi pakaian oleh Allah SWT. Karena itu kalau pakaian mintalah kepada Allah. Kamu semua berada dalam keadaan lapar kecuali yang diberi makan oleh Allah SWT. Karena itu mintalah makanan kepada Allah. Kamu semua dalam keadaan haus kecuali diberi minum oleh Allah. Karena itu mintalah kepada Allah SWT. Wahai anakku, andaikan seluruh manusia dan jin berkumpul di suatu tempat, kemudian meminta kepada Allah SWT dan seluruh permintaan yang ditunaikan oleh Allah, maka sedikit pun tidak akan mengurangi dari apa yang ada di gudang khazanah Allah,
kecuali seperti setetes air saja. Zat yang maha sempurna, hari mulia, tidak dipengaruhi oleh perubahan musim dan masa. Kita ini musim hujan gemerges, perubahan musim panas ke musim hujan gemerges. Nanti waktu bertambah, bentuk tubuh juga bertambah. Dulu tinggi, tegap, gagah, sekarang agak melengkung. Begitu lemahnya kita ini. Keadaan, suasana, waktu sedikit pun tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membuat suasana, keadaan dan waktu. Semua berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita diciptakan dalam keadaan fakir di hadapan Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau adalah fakir di hadapan Allah. Dan Allah adalah zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Kita diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Walaupun Mike Tyson, juara tinju kelas berat dunia, yang mengantongi gelar BBC, WBA dan apa itu saya nggak tahu. Tapi kalau dia sudah diserang dengan namanya ngantuk, itu Mike Tyson sudah tahu-tahu sudah KO saja. Karena manusia itu lemah. Itu makhluk Allah baru satu namanya apa? Ngantuk. Itu sudah nyerang. Gak kenal profesor, gak kenal juara tinju, juara apalah, dukun sakti. Walaupun dukun sakti, karena ngantuk ya sudah. Rupa lemah kita ini. Kita ciptakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan fakir, dan kita ini diciptakan dalam keadaan dolim dan jahil. Dolim dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jahil ini bodoh, kecuali yang diberi ilmu oleh Allah, kecuali yang ditolong oleh Allah SWT. Lemah kecuali yang dikuatkan oleh Allah SWT. Karena itu banyak orang dia itu senang dekat dengan yang kuat. Kapolda, Kodam, Bupati, Gubernur, orang-orang kaya, konglomerat, pengusaha, dekat dengan orang kaya karena merasa kalau sudah dekat dengan mereka itu rasanya jadi tambah kuat, tambah kuasa, tambah kaya. Itu orang pada umumnya. Tapi orang-orang beriman dari mulia, dia cukup puas bila dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah adalah zat yang maha kaya, zat yang maha kuat, zat yang maha segala-galanya. Bila dia dapatkan Allah, maka dia mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau dia kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya. Maka demikianlah hari mulia dalam kehidupan ini. Usaha kita, perjuangan kita adalah bagaimana setiap kita ada ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan ma'iyatullah, kedekatan dengan Allah SWT, kebersamaan dengan Allah SWT. Haji Abdul Wahab beliau mengatakan maksud dari usaha agama ini kita untuk mendapatkan makom qurbah ilahiyah, kedekatan dengan Allah SWT. Dia zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu sedih, janganlah kamu lemah. Sesungguhnya kamu adalah orang yang tinggi bila kamu orang-orang yang beriman. Bila seseorang itu dia beriman dari mulia, maka dia akan dapat jaminan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya kewajibanku
menolong orang-orang yang beriman. Maka disinilah upaya, usaha, dan tanggung jawab kita dalam diri kita masing-masing menjaga iman yang ada dalam hati kita, menjaga hidayah yang ada dalam hati kita, menjaga hubungan kita dengan Allah SWT setiap waktu, setiap keadaan. Bagaimana senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Senantiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Zikir itu jangan banyak-banyak, 24 jam saja. Bagaimana insyaallah? Bagaimana biar zikir 20 jam ini terus berlangsung? Maka kita dilatih istighfar 100 kali pagi, 100 kali petang, kemudian sholawat 100 kali pagi, 100 kali petang, kemudian tasbihat 100 kali pagi, 100 petang. Ini untuk latihan. Kemudian doa-doa masnun kita jaga. Mau makan, doa, habis makan, doa, keluar rumah, doa, naik kendaraan, doa, kendaraan naik,